Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Afifa, calon guru penggerak angkatan 9 instansi SMA Negeri 3 Balaesan. Bapak Ibu guru hebat, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.4 tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru hebat, dalam menyelesaikan masalah pada peserta didik dapat dilakukan dengan penyelesaian segitiga restitusi. Nah, apa itu pendekatan segitiga restitusi? Pendekatan segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menangani masalah yang dihadapinya. Bapak Ibu guru hebat, terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yakni sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan pada peserta didik. Berikut penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Pada jam pembelajaran berlangsung di ruang kelas, 3 orang siswa nampak hanya asik bermain. Pemicunya ini Puspa rupanya. Ibu, atau ada yang lucu nih dari muka itu ketika menjelaskan. Begitu kali Bu. Kenapa tidak mau menjelaskan diri sendiri nak? Karena mukanya lucu katanya. Jadi dan bagaimana ini? Bisa tidak diperbaiki sikap seperti ini? Bisa Bu. Bisa, yakin? Yakin. Puspa bisa perbaiki? Viva bagaimana? Bisa Bu. Ames? Bisa. Kira-kira apa coba yang bisa disepakati kalau seperti itu? Supaya tidak terulang lagi suasana pembelajaran seperti tadi. Kalau seperti di belakang kami, Oke, satu Puspa tidak usah juga. Di belakangnya kami. Tindakan berarti. Oh, bisa. Kalau Puspa sendiri ada saran? Tidak. Oh, gitu. Puspa tidak akan mengulangi lagi. Kalau dari Siva bagaimana? Kita lebih menghormati ibu yang di depan atau orang lain yang bicara, jadi kita harus lebih sadar diri. Oke, bisa tidak kita buat komitmen ini? Bisa Bu. Yakin? Yakin. Nah, bagus kalau seumpama yakin dengan kesepakatan yang dibuat. Sesuai dengan keyakinan kelasnya kan ya. Kita menginginkan suasana kelas itu yang senantiasa apa? Aman. Aman. Kemudian mengikuti pembelajaran juga dengan apa? Tenang ya. Jadi tidak terganggu oleh teman-teman yang lain ya. Ya Bu. Berikutnya jangan lagi ya dilakukan hal seperti itu nah ya. Kasus 2.
Pada saat jam istirahat berlangsung, ada 2 orang siswa berkelahi di ruang kelas. Dan Adriansyah, tahu tidak ibu panggil ke ruangan ibu karena kenapa? Tahu. Nah, tahu. Iya, ibu tadi dapat laporan dari Dimas. Katanya Adriansyah tadi dengan Firman berkelahi ya di kelas. Iya. Boleh ibu tahu sebabnya ini apa, Nak? Begini bu, kan dia lewat kan bu. Iya. Menurut saya itu bu mengait kakinya bu, tapi sengaja bu. Oh itu memang tidak disengaja ya. Iya, kemudian Adriansyah tadi ambil sikapnya seperti apa? Marah bu. Oh marah. Oh karena jatuh ya. Iya benar sekali Adriansyah, biar siapa saja nak. Kalau seperti itu saja, kalau ada di posisinya Adriansyah pasti akan bisa melakukan hal yang serupa ya, karena refleks juga. Tiba-tiba kita lewat kemudian digait kaki kita ya sampai menyebabkan kita bisa jatuh. Nah dari masalah tadi Adriansyah dengan Firman, kira-kira itu hal yang baik tidak dilakukan nak? Iya. Nah ini kalian berdua teguran tidak setelah datang ke sini? Masih belum teguran. Jadi tadi Firman sudah mengetahui, sudah mengakui bahwa Firman yang keliru ya. Jadi Firman kira-kira dengan sikap Firman tadi seperti itu, bisa tidak langkah apa yang bisa Firman ambil supaya masalah itu tidak terus-menerus terjadi nak? Minta maaf. Yakin nih minta maaf bisa? Yakin. Baik, kalau memang seperti itu bagaimana dengan Adriansyah? Dimaafkan ya karena ternyata tadi tidak bukan unsur kesengajaan ya Adriansyah. Ya, jadi kita kan sudah tahu ya kesepakatan dan keyakinan kelas kita itu tidak lain kita saling menghargai ya antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kategori apa? Berarti ketika kita bersama-sama dengan teman kita ya, seperti itu. Nah harapan ibu untuk Adriansyah dengan Firman hal seperti itu jadi nantinya jangan lagi terulang ya. Untuk Adriansyah harus lebih bisa untuk mengendalikan diri atau emosi. Ya benar sekali, karena kalau kita menuruti amarah kita terkadang tidak bisa ya terkontrol emosi kita. Nah, nanti harus lebih sabar lagi berarti ya, harus lebih sabar. Kemudian bisa juga itu tadi mengontrol emosi. Nah kiranya kalau itu yang ada Adriansyah dengan Firman, pasti hal seperti tadi tidak akan terjadi lagi ya kan. Nah nanti ibu berharap nih sebelum keluar ini sudah harus saling memaafkan ini antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti tadi Firman bilang dia bersedia dan bertanggung jawab ya dengan perlakuan yang dilakukan tadi, yang tidak disengaja sih sebenarnya Adriansyah. Iya, Adriansyah tadi ibu dengar juga sudah bersedia untuk memaafkan ya. Oke, terima kasih banyak Nah ya. Ini saja yang ibu panggilkan, ibu berharap inilah pertemanan dan persaudaraan yang baik. Iza dengan Amel, terima kasih ya sudah mau hadir di ruangannya ibu. Ibu mau tanya ini seputar penyelesaian masalah tadi yang diselesaikan di ruang kelas kalian dengan sikap yang dilakukan oleh Amel tadi ya, dengan 3 orang temannya lagi tadi. Bagaimana menurut kamu berdua? Nah, Iza dulu. Dengan penyelesaian masalah seperti itu, kamu senang tidak masalah seperti itu diselesaikan, kemudian kalian yang menyelesaikan? Senang Bu, karena menurut saya terdapat nilai positif dari penyelesaian masalah tadi, karena kami diberikan kesempatan untuk mengenali masalah tersebut dan bisa bertanggung jawab serta mendapat solusi juga dari masalah tadi sehingga tidak terjadi masalah tersebut lagi. Oke, terima kasih. Itu kan tadi dari Iza Mel. Kalau dari Amel sendiri bagaimana? Apakah sama pendapatnya dengan Iza atau Amel punya sendiri pendapat bagaimana? Beda Ibu, menurut saya nilai positif yang dapat diambil dan menyelesaikan masalah tadi yaitu tidak harus dengan kekerasan, bisa juga dengan menyampaikan dengan bijak. Tentunya senantiasa memberikan kesadaran kepada kami untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan kami akan menerapkan keyakinan kelas yang dibuat. Yang dibuat sendiri
menyelesaikan masalah itu sendiri. Maunya seperti apa ya masalahnya yang dihadapi itu supaya dia tidak terjadi lagi, dan kamu sendiri yang memberikan solusi untuk tidak mengulangi ya. Oke, terima kasih banyak Iza dengan Amel ya waktunya. Demikianlah paparan tugas demonstrasi kontekstual saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.